Sebetulnya kalau kita mau ngelihat bank ini lagi kesulitan likuiditas nggak? Ya kita lihatnya di situ. Ternyata pemerintah kita di tahun 2024 tendensinya lebih senang nyimpen duit di Bank Indonesia dibandingkan menggelontorkannya. Terlepas bahwa Bank Indonesia melaporkan surplus yang meningkat, tapi dari sisi ini sebetulnya stabilitas ini sudah berbiaya mahal. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya Awalil Rizky dalam feature Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya setelah sekian lama karena ada kesibukan kembali kedatangan tamu. Sebenarnya bukan tamu nih, Mas Yanuar ini boleh tuan rumah juga di sini. Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Mas? Alhamdulillah Mas. Nah ini kita ada banyak topik minggu-minggu ini. Nanti kita satu-satu lah. Saya pilih yang paling menarik dan tetapi pada saat bersamaan beritanya nggak nendang di media, yaitu soal laporan keuangan Bank Indonesia. Jadi para pemirsa, Bank Indonesia itu ya harus membuat laporan laporan keuangan yang akan diaudit BPK, sudah selesai diaudit, dia harus sampaikan kepada DPR dan juga tembusannya kepada Presiden, tapi kepada Presiden hanya informasi kalau ke DPR pertanggungjawaban. Nah, media ada memberitakan sedikit, tetapi kelihatannya beberapa hari ini tidak terlalu bergema lah saya kira dibandingkan dengan laporan keuangan pemerintah. Bahkan yang bulanan saja pemerintah itu berita rame. Nah, ini Bank Indonesia kurang. Karena itu saya berniat mengajak pemirsa nanti dibantu oleh Mas Yanuar menjelaskan apa sih laporan keuangan Bank Indonesia. Nah, mungkin sepintas kita lihat dulu. Nah, ini nanti Mas Yanuar silakan milih yang mana yang mau dijelasin. Ada laporan keuangan berupa aset, kemudian berikutnya ada soal liabilitas ya. Ini biar nanti Mas Yanuar yang jelaskan. Itu 4.420 triliun ya asetnya Bank Indonesia. Next. Nah, otomatis tadi liabilitasnya nggak ada ya sebelum ini. Nah, ini liabilitas dengan modal dijadiin satu ya. Ini menarik ini. Nanti mungkin perlu dijelasin. Karena kalau di dalam laporan keuangan pemerintah, lembaga atau perusahaan itu kan aset sendiri, liabilitas sendiri, modal sendiri. Ini dijelaskan oleh Bank Indonesia, modal bagian dari liabilitas ya. Angkanya sama. Next. Lalu ini mungkin yang juga menarik, Bank Indonesia melakukan tugasnya ya sebagai otoritas moneter, melakukan kebijakan moneter. Lalu dia kebijakan moneternya itu berbiaya, tapi sekaligus juga memiliki penghasilan ya. Ini penghasilannya 228 triliun. Nah, next. Nah, pada saat bersamaan dia juga disebutnya beban ya. Beban itu kurang lebih 161 triliun. Nanti kita ulas masing-masing beban ini yang penting. Akibatnya mengalami surplus ya, 67 triliun sebelum pajak. Nah, nanti setelah pajak. Nah, ini kalau digambar aset tadi saya buat gambar dari 2010 itu yang paling kanan adalah yang sekarang. Tahun ini berarti naiknya 14,03% Mas Yanuar, termasuk yang tinggi lah ya, dibandingkan 2 tahun terakhir. Next. Nah, sedangkan tadi yang surplus itu mengalami surplus sebelum pajak 67 triliun ya. Nah, kalau dilihat gambar ini juga Bank Indonesia nyaris selalu surplus, dulu sih pernah defisit, dan surplusnya nampaknya cenderung meningkat di dalam 3 tahun terakhir ini. Next. Ini kalau setelah pajak digambar jadi begini, 52 triliun. Lalu berikutnya, nah di antara tadi pemirsa, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter, ada biayanya, ada beban kebijakannya, tapi sekaligus juga ada penghasilannya ya. Penghasilannya itu antara lain dari bunga yang besar, kemudian dengan selisih transaksi kurs ya. Nah, akibatnya ada penghasilan, ada beban. Ini khusus yang kebijakan moneter, Mas. Nah, ternyata 142 triliun ya. Tadi kalau surplus totalnya 67 ya, berarti bagian dari biaya lain-lainnya itu yang banyak nanti. Next.
Ini penghasilan kurs, transaksi falas, terus ini pendapatan bunga dan beban bunga. Nanti kita kembali ke sini. Tapi mungkin pada sesi ini kita kelihatannya fokus untuk menjelaskan neraca dan laporan, sebenarnya nggak laporan rugi laba ya, mereka menyebutnya laporan surplus defisit. Nah, pertama saya mau menanyakan dulu ke Mas Yanuar, sebenarnya kewajiban Bank Indonesia melaporkan keuangan itu urgensinya apa sih, Mas? Oke, pertama gini, satu karena dia lembaga, sebuah lembaga kan harus punya laporan keuangan. Ya kan, karena kan mengelola keuangan. Jadi kalau secara dasarnya itu kan mau lembaga negara, mau korporasi, apapun itu selalu punya yang namanya agensi teori itu loh masalahnya. Jadi ada yang menjadi manajemen, eksekutif, ada yang jadi shareholder, pemegang saham kalau di perusahaan. Kalau di politik negara tentu ada DPR, mewakili rakyat gitu ya. Nah, jadi juga nanti ada menjembatani antara pelaksana dengan pemegang saham ataupun stakeholder lebih luas. Kalau di negara ya stakeholder, ya kan di stakeholder itu kan ada kita rakyat, ada DPR, gitu ya. Nah, dalam menjembatani bahwa ketika manajemen melaporkan kepada shareholdernya kalau di perusahaan atau stakeholdernya di negara, agar itu dapat dipercaya, namanya laporan keuangan. Nah, agar komunikasi ini dipercaya, harus ada yang bisa mengatakan yang dilaporkan ini sudah benar, sudah sesuai dengan standar yang disepakati. Makanya di agensi teori itu yang satu lagi ada yang namanya auditor. Nah, kalau di perusahaan kan ada auditor publik. Kalau di negara ada BPK. Ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, jadi memang yang harus dilakukan ini, dari laporan keuangan inilah kita bisa menilai bagaimana lembaga itu menjalankan pusat pertanggungjawabannya namanya soalnya. Jadi pusat pertanggungjawabannya itu atau responsibility centernya Bank Indonesia itu apa? Diatur oleh Undang-Undang Bank Indonesia. Melakukan satu single mandat yang sering kita bahas ya kan, untuk nilai tukar dan sebagainya. Nah, karena dia punya responsibility center, tanggung jawab itu, maka akan muncullah yang namanya biaya. Nah, biaya ini yang disebut dengan cost center. Jadi, laporan keuangan ini akan menunjukkan bagaimana orang menjalankan responsibility centernya, bagaimana dia menggunakan sumber dayanya, yang disebut dengan cost center. Nah, kalau misalnya responsibility centernya dengan cost centernya itu selisihnya positif, maka disebut laba kalau di perusahaan. Kalau di lembaga negara gini surplus. Nah, cuman kan gini, kalau kita bicara lembaga negara ataupun juga perusahaan nirlaba, yang lebih diutamakan itu sebetulnya yang penting dia melaksanakan mandat. Jadi artinya kalaupun dia rugi, cost centernya lebih tinggi dibandingkan dengan pelaksanaan responsibility-nya, sepanjang mandatnya tercapai, maka itu dianggap biaya stabilitas. Makanya tadi Mas Awalil nanya, kenapa di Bank Indonesia, kan kalau di perusahaan, pasiva, ada liability, ada modal. Ini kan digabungin. Karena Bank Indonesia ini modalnya dari pemerintah. Tapi dia bukan lembaga yang berbentuk kayak BUMN. Dia ini kan lembaga negara, lembaga tinggi negara juga. Jadi dia menganggap bahwa modal bagian dari liabilitas. Karena modal itu juga uangnya pemerintah. Beda dengan misalnya ketika perusahaan, modal itu kan penyetoran. Kalau misalnya nanti Bank Indonesia katakan saja mencapai CAR-nya, kan ukurannya nanti CAR nih dengan ketentuan Basel. Misalnya CAR-nya di bawah 8, ya kan? Sehingga pemerintah harus nambah modalnya. Dulu kita kalau ini 10% kalau Bank Indonesia. Jadi makanya kenapa dia menempatkannya di sisi itu. Atas dasar itu juga dia sebetulnya ingin menunjukkan bahwa ini lembaga negara dan nirlaba. Gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Nah, sekarang kita ngelihat gitu. Dari laporan Bank Indonesia ini, kalau kita ngelihat laporan keuangan pemerintah pusat, fiskal, kita ngelihat bagaimana pemerintah ini menjalankan pemerintahan.
Kita juga bisa melihat di situ bagaimana temperatur ekonomi kita, Mas Walil. Karena kan ada penerimaan negara. Ya. Bagaimana sisi konsumsi misalnya. Kita bisa melihat dari penerimaan negara sisi PPN. Bagaimana dari sisi produksi. Kita bisa melihat penerimaan negara dari sisi PPH. Jadi denyut ekonomi itu bisa kita lihat juga temperaturnya lewat laporan keuangan pemerintah di sisi fiskal. Nah, Bank Indonesia itu kita bisa melihat denyut dari sudut pandang uang beredar ataupun moneter. Jadi laporan keuangan ini di mana urgensi pentingnya? Kalau kita mau ngelihat kondisi makro ekonomi ini sebetulnya sedang bergejolak, sedang baik-baik saja, publik sebetulnya bisa melihat, mencermati dari laporan keuangan Bank Indonesia. Tadi Mas Walil mengatakan kalau pemerintah tiap bulan, ya kan ada APBN kita. Kalau kita juga mau mengkritisi misalnya ya Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve. Federal Reserve setiap hari Jumat, Mas Walil, itu juga ngeluarin neraca mingguannya. Bisa kita buka. Jadi kalau pemirsa kita mau lihat misalnya, masuk aja ke federalreserve.gov. Nanti di situ ada affecting reserve namanya. H41. Itu namanya neraca. Ya. BI ini juga sebetulnya ada, tapi harus diolah lagi lah. Kurang lebih gitu loh. Jadi nggak user friendly lah. User friendly. Jadi kan kalau Mas Auli lihat kan selalu ada yang faktor-faktor yang mempengaruhi devisa. Itu tuh sebetulnya neraca mingguan. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngelihat sebetulnya bank ini lagi kesulitan likuiditas nggak? Ya kita lihatnya di situ. Karena Bank Indonesia ini punya hubungan relasi input-outputnya dengan perbankan, dengan pemerintah, dengan pasar surat utang. Nah, jadi Mas Walil sebetulnya cuman publik itu kan lebih, terutama di kita ya, di kita ini publik ini kan lebih kepada concernnya lebih kepada laporan keuangan pemerintah. Betul. Tidak ke laporan keuangan Bank Indonesia. Cuman gini, satu nih sebelum kita menggali lebih dalam. Kenapa pentingnya kita meliterasi ini, Mas Walil? Sekarang kan kita punya Danantara nih. Danantara ini kan di-inbrand, dihibahkan dari laporan keuangan pemerintah pusat yang namanya saham BUMN. Di-inbrand ke dia. Sehingga keluar kan dari APBN. Ya kan? Nah, ini akan sama nanti dengan kita cara melihat Bank Indonesia. Jadi sebetulnya kita juga pentingnya meliterasi ini, Mas Walil. Artinya publik tuh sekarang harus mulai melihat, kalau mau melihat aktivitas moneter, pertanggungjawabannya kita lihat laporan keuangan Bank Indonesia. Kalau mau melihat tentang insentif fiskal, stimulus fiskal, laporan keuangan pemerintah. Kalau kita mau melihat bahwa peran negara dalam, nah ini kan Danantara ini sebetulnya kan peran negara nih. Peran negara di luar APBN. Berarti Danantara ini nantinya harus punya laporan keuangan yang mirip Bank Indonesia. Mestinya ya. Harus. Nah, harus bahkan. Cuman sekarang ini kan nggak jelas. Nah, Danantara ini kan dia bukan lagi penyelenggara negara, berarti oleh auditor swasta, auditor independen, ya kan, kantor akuntan publik. Terus siapa yang buat laporan keuangannya? Oke lah. Bahwa misalnya sekarang yang holding BUMN-nya, yang holding operasional, ya kan, yang holding operasionalnya ada satu BUMN yang dijadikan super holding di atasnya. Itu jadi holding, berarti nanti laporan keuangannya, laporan keuangan super holding BUMN, ya kan, diaudit, ya kan. Nah kemudian nanti yang investasinya, dia juga punya laporan keuangan dalam bentuk PT, PT. Di atasnya Danantaranya apa? Gitu loh Mas Walil. Karena kan begitu ke Danantara, apakah Danantara tuh PT-nya di atasnya? Karena Danantara nanti punya dua kan, pendapatan dari operasional, pendapatan dari investasi. Yang dua ini jelas PT. Atau udah jelas itu. Nah, Danantaranya ini apa badan lainnya seperti Bank Indonesia ini kan? Seperti Bank Indonesia. Makanya kan kalau dalam series kita literasi ini, saya selalu mengatakan kita harus menempatkan Danantara
sebesar Bank Indonesia. Iya, OJK juga lembaga negara lah ya. Jadi artinya menurut saya harusnya Danantara yang atasnya lembaga negara. Iya. Kan jadi lembaga negara nanti dilihatnya apa, bagaimana dia faktor investasinya. Sekarang saya tanya Mas Awal, sebenarnya mandat Danantara ini apa sih? Iya. Kalau mandatnya misalnya menghasilkan return, bagaimana cara return Danantara itu dimanfaatkan untuk APBN misalnya? Iya. Ketika dia betul-betul sedang dilepas. Iya. Ya kan? Iya. Kalau Bank Indonesia tadi kita lihat surplus laba moneternya sebelum kita masuk yang dalam nanti ya. Kalau kita lihat surplusnya naik, ya. Di sisi asetnya yang nambah itu semakin besar Bank Indonesia menggunakan surplusnya dalam menyerap surat utang pemerintah dan menstabilkan harganya, ya kan? Artinya surplus yang dihasilkan oleh Bank Indonesia menopang fiskal, menggendong fiskal. Ya, bagaimanapun terbaca begitu ya. Terbaca begitu. Artinya dengan digendong harga stabilitasnya dijaga oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia menjadi standing buyer juga, ya kan, menyerap terus surat utang pemerintah. Berarti pemerintah kan memberikan dukungan, Bank Indonesia memberikan dukungan ke pemerintah agar pemerintah bisa melakukan lagi pembiayaan. Iya. Refinancing. Ya, terlepas kita bisa setuju dan tidak setuju. Ya, tapi ini terbaca gitu terbaca gitu. Artinya kan dengan stabilitas pasar surat utang yang dijaga oleh Bank Indonesia, yang dijaga dari surplus moneternya, pemerintah artinya bisa menerbitkan surat utang baru. Karena rating bisa dijaga, harganya stabil, yieldnya stabil. Siapa yang menstabilkan? Surplus Bank Indonesia. Ya kan? Begitu pemerintah nanti bisa mendapatkan surat utang baru, ya walaupun kalau kita udah sering bahas ya, ujungnya nutup utang lama gitu. Tapi kan kalau secara teoritis Mas Awalil, begitu pemerintah punya ruang fiskal, dengan dia bisa melakukan pembiayaan dari utang, berarti pemerintah bisa melakukan pembiayaan stimulus fiskal kan? Ya, secara teorinya begitu. Secara teori, walaupun kita nggak bisa memungkiri itu ujung-ujungnya revolving, nutup hutang lama. Tapi secara teori artinya hubungan korelasi yang dihasilkan Bank Indonesia pada akhirnya untuk masyarakat karena dia menopang fiskal. Sekarang kita tanya Danantara, ya kan? Danantara kalau misalnya dia bisa menyehatkan seluruh BUMN, dividennya naik, bagaimana cara masuknya ke laporan keuangan pemerintah? Membacanya gimana ya? Jadi maksud saya ini juga sebenarnya kita menunjukkan bahwa Danantara ini harus diselesaikan betul tata kelolanya. Jadi itu ya masalah bahwa bagaimanapun laporan keuangan itu adalah hak publik ya. Apalagi kalau DPR bisa lebih kritis, lebih waspada, dia tidak hanya sekedar mengetahui, tapi bisa mempertanyakan, kan begitu ya. Jadi pemirsa ini ada poin menarik dari Mas Yanuar bahwa bagaimanapun nanti isinya soal lain ya, bahwa Bank Indonesia ini menjalankan kewajibannya dan itu sesuai dengan textbook, sesuai dengan best practices dan juga terbaca bahwa Bank Indonesia ini menjalankan tugas kebijakan moneter yang sejauh ini cukup menopang fiskal. Terlepas kita pernah diskusi fiskalnya benar atau soal lain, tapi Bank Indonesia begitu. Nah, dibawa oleh Mas Yanuar, semua OJK kan juga begitu. Secara teori laporan keuangannya. Malah kalau kita jauh-jauh lagi kan BPJS juga begitu. Nah, maka jadi sekaligus ini pesan kita nih bahwa mestinya Danantara juga nanti harus membuat begitu. Nah, kembali ke pokok kita. Lalu apa yang paling menarik dari laporan terkini tadi? Sekarang kita lihat Mas, ya kita lihat. Kita lihat nih yang atasnya neracanya. Nah ini. Ya. Ini Mas ya, kita lihat nih. Terlepas nanti ada grafiknya yang udah dilihat tren pertumbuhannya. Ini asetnya kan bertumbuh Mas. Betul. Ya. Nah asetnya bertumbuh itu ya kan karena apa? Jadi kita bisa baca apa? Sepanjang tahun 2024 ya Dewan Gubernur Bank Indonesia ya kan melakukan alokasi aset surplus terhadap dua hal. Kan gini Mas, ini kan coba ke yang satunya lagi Mas. Satu. Ya. Ada surplus tahun lah. Ini kan harus balance kan antara ini empat ini. Kan akuntansi itu Mas dari apa untuk apa? Debit kredit itu. Ya. Ya kan?
saya beli aset saya nambah, itu dari apa? Dari apa? Dari modal, dari hutang, ya kan? Nah, kalau dilihat dari sini, datangnya dari modal, dalam artian surplus. Iya, surplus. Jadi kalau di laporan rugi labanya laba, saya punya surplus yang naik, maka saya punya uang kan? Yang uang itu kemudian saya alokasikan untuk apa? Surplus tahun lalu ya terutama. Masalah nih sekarang lihat nih. Surplusnya naik nih, walaupun sebenarnya naiknya nggak terlalu tajam. Ya kan? Surplusnya itu di sini naik 312. Dan kemudian kalau kita lihat hutang Bank Indonesia ke ini tabungan pemerintah Mas Walil. Oke. Nah, seperti jadi, Silpa itu ya. Sal. Coba Mas Walil ya kalau kita lihat nih. Di sini nih, kita kesini dulu nih. Dari sini aja kita bisa ngelihat tentang efektivitas keuangan pemerintah. Mas Walil, kalau kita lihat di sini, tabungan pemerintah itu yang gironya di tahun 2023 462, 2024 492. Artinya yang sering kita bahas silvanya naik. Artinya penyerapan anggarannya rendah. Jadi dari sini aja kita udah bisa melihat ternyata pemerintah itu uangnya numpuk nih. Di rekening pemerintah di Bank Indonesia. Dilakukan tapi nggak bisa habis membelanjakan. Kan kalau kita lihat nih Mas Walil, intinya berarti kan pemerintah itu kalau gampangnya gini nih. Kalau kita selalu ngomong bahwa masyarakat itu tidak membelanjakan uangnya, lebih memilih menyimpan uangnya menabung. Kita kan pernah bahas di sini. Nah, kita juga bisa bilang ternyata pemerintah kita di tahun 2024 tendensinya lebih senang nyimpen duit di Bank Indonesia dibandingkan menggelontorkannya. Ya terlepas sumber dananya tuh dari utang ya. Dari utang. Tapi ada sudah. Tapi kan tendensinya gitu. Tendensinya berarti ada indikasi bahwa uang uang pemerintah yang tidak teralokasikan itu makin meningkat. Sehingga artinya apa? Di rekening Bank Indonesia bertambah. Karena kalau kita lihat di bank, ini tuh namanya dana pihak ketiga kalau di bank. Jadi tabungan kita, deposito kita di bank tuh dicatatnya naik. Jadi kalau dana pihak ketiganya naik, berarti masyarakat, kalau kita baca bank nih, berarti masyarakat menabung. Lebih banyak menabung. Kalau masyarakat menabung, tapi sebetulnya konsumsinya ini kan bagus, Mas Walil. Tapi kan kita selalu mendengar nih bahwa pemerintah ini kesulitan fiskal segala macam, tapi ternyata juga ada persoalan tabungannya juga. Kan? Nah, ini kan yang pernah kita bahas Mas Walil terkait dengan SAL. Nah, intinya bahwa dari sini aja kita bisa membaca bahwa pemerintah ternyata efektivitasnya dalam hal penyerapan anggaran menjadi lebih lemah lah. Kan kalau kita lihat gitu kok. Artinya pemerintah lebih banyak menyimpan uangnya lebih tinggi dibandingkan 2023. Di tengah 2024 lebih ketidakpastian kan. Nah, berarti kan sebetulnya ada indikasi itu. Ya kan, pemerintah menyimpan uang di Bank Indonesia lebih tinggi dibandingkan 2023. Itu yang bisa kita baca. Ya Mas Walil ya. Nah, sekarang dia ada sumber dari situ. Ya, kemudian kita lihat lagi bahwa ternyata Bank Indonesia juga dia hak tarik khusus dari IMF-nya nih 133, 135 meningkat. Berarti dengan kata lain apa? Ada semacam pinjaman lah, mungkin pinjaman likuiditas atau apa ke lembaga IMF dan sebagainya dilakukan oleh Bank Indonesia. Nah kemudian uang dalam peredaran ya. Ini terhubungannya yang di atas dengan bank ya. Ternyata Mas Walil likuiditasnya kalau kita baca ini itu dilonggarkan oleh Bank Indonesia. Karena di tahun 2023 ya, giro wajib minimum yang disimpan kan gini. Giro bank ini ada persentasenya Mas Walil. Jadi berapa bank itu punya dana pihak ketiga? Prosentasenya saya nggak tahu ya, sekarang 8 apa berapa ya GWM? Sebagian besar 5 kan ada. Nah, pokoknya ada porsi masing-masing. Ada porsi sesuai buku lah. Sesuai buku. Buku 1, buku 2, buku 3. Nah, artinya rata-rata 5%. Rata-rata 5%. Dari sini kita bisa membaca apa? Berarti tabungan masyarakat di perbankan
5%-nya itu di 2024 tuh 545 Mas Walid. Iya. Artinya berapa tabungan masyarakat? Jadi lewat laporan keuangan Bank Indonesia aja kita bisa baca. Apalagi kalau kita gambar trennya ya. Trennya. Ya. Nah, artinya yang kita selalu bilang fenomena makan tabungan tuh terjadi Mas Walid. Iya, ini ada. Iya. Kan GWM-nya turun gitu loh. Jadi kalau masyarakatnya nabungnya lebih banyak, GWM-nya karena persentase juga naik. Iya. Jadi dari angka ini kita sudah bisa ngelihat. Jadi kita publik sebetulnya dari laporan keuangan Bank Indonesia ini kita udah bisa meneropong. Iya. Tinggal kita cari GWM-nya berapa? 5%. Ya. Oh, berarti total dana pihak ketiga di perbankan itu ya tinggal kaliin aja. Iya. 5%-nya segitu. Berarti 100%-nya berapa? Itulah dana pihak ketiga di perbankan. Nah, kok turun gitu? Ada dua pendekatan Mas Walil. Tergantung kita lagi jadi sisi siapa. Kalau dari sisi tanda petik buzzer gitu ya, buzzernya pemerintah, buzzernya Bank Indonesia, kita bisa mengatakan, karena ini artinya likuiditas disebarkan. Iya. Ekspansif. Satu sisi. Kita sisi lain nih. Dari sisi kan harus dua sisi mata uang. Iya. Bisa begitu bahwa betul uangnya itu oleh perbankan itu didorong untuk keluar, masyarakatnya lebih belanja daripada menabung, gitu ya. Tapi bisa juga kita menganggap tabungannya diambil untuk konsumsi. Iya. Ya kan Mas Walil? Nah, dari sini mana yang benar mewakili itu? Iya. Kita lihat dong laporan keuangan pemerintah pusat. Iya. Oh, ternyata di laporan keuangan pemerintah pusat PPN-nya turun. Iya. PPh-nya turun. Berarti makan tabungan seperti yang kita bahas. Walaupun jadi saya ingin memberikan perspektif literasi di sini. Iya. Selama ini kan kita membedahnya itu dari sisi mikro. Dari laporan LPS, laporan apa. Iya. Dari laporan makro ini kita juga sebenarnya bisa mengukur sebetulnya ada nggak nih makan tabungan. Iya. Masyarakat kita ini sebenarnya lagi sejahtera nggak sih gitu. Nah, jadi dari angka ini dan ketika kita kaitkan dengan laporan keuangan pemerintah pusat, artinya tahun 2024 kondisi ekonomi lebih buruk daripada lebih lesu ya. Lebih lesu. Di tengah lebih lesu, ternyata pemerintah malah lebih banyak nyimpan uangnya di bank kan. Masyarakatnya sendiri ngambil uang tabungan. Jadi ada dua perilaku berbeda nih kalau lihat laporan ini. Pemerintah kecenderungan agak seret membelanjakan anggaran, sehingga uangnya bertambah, mengendap di Bank Indonesia, jadi saldo dan sebagainya. Masyarakat justru mengambil tabungannya. Iya. Jadi kalau kita gambarin kondisi makro 2024 ini gimana nih? Masyarakatnya nggak ada duit, pemerintahnya ada duit, uang beredar nggak ada. Iya. Makanya agak di luar sini Mas Walil. Banyak orang bercanda netizen gitu ya. Ketika kemarin Kejaksaan Agung menunjukkan uang OTT yang sampai 11 triliun. Iya. Kan banyak orang yang mengatakan, pantesan nggak ada duit ya. Nah, apa konteksnya? Karena masyarakat tuh ngelihat bahwa peredaran uang itu menurun. Nah, kalau kita sekarang kayak gini, daripada misalnya pemerintah mendorong orang untuk ngambil tabungannya, kan fiskal pemerintah juga mengendap nih. Artinya kan kalau kita lihat situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Dari neraca ini. Nah, dari sisi perilaku pemerintah. Iya. Kan mungkin pemerintah juga kenapa mengendap, karena untuk belanja anggarannya dari sisi ininya nggak siap juga kan Mas Walil. Akhirnya kan mengendap ya. Kalau dari sisi masyarakat ya mulai makan tabungan. Satu. Terus surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang rupiah ini SRBI Mas Walil. Iya. Nah, naik kan Mas Walil? Iya. Ya kan? Naik tajam dari 756. Ya kan? Yang syariah juga naik. Ya kan? Yang tajam banget tuh naiknya yang SRBI. Naik, gitu. Yang intinya apa? Nah, dari sini Mas Walil, berarti sumber dana Bank Indonesia dari mana? Dari surplus sebesar ini. Iya. 52. Iya. Dari yang namanya dia menerbitkan SRBI segala macam. Iya. Ya kan? Dan GWM 2078. Ya. Ya Mas Walil ya. Terus ada uang pemerintah. Uang pemerintah. Yang sebelumnya Mas. Nah, dari sini uang yang diperoleh sebagian besar dari menerbitkan SRBI tadi, ya kan Mas Walil? Iya. Yang kemudian juga ada uang tabungan pemerintah yang di dalam alokasi dia, dan ada surplus. Dia pakai untuk belanja apa? Itu kan dari sumber dana. Oke, sumber dananya itu. Belanja apa? Nah, kalau dilihat di sini,
dia meningkatkan emas. Ya. Nah, jadi kalau kita mengatakan Mas Awalil, kenapa orang banyak lebih memilih emas naik terus? Karena memang kecenderungan semua bank sentral di tengah ketidakpastian ini menambah cadangan devisa emas. Jadi artinya ini juga terverifikasi lewat laporan keuangan ini bahwa bank sentral kita pun menambah buffer moneternya ke emas. Nah, jadi kalau melihat bank sentral gini, kemudian masyarakat juga nyimpan emas, ya nggak salah, karena kan gini loh, bank sentral itu, Mas Awalil, kalau di buku textbook lama tuh, karena kan yang paling lama jadi gubernur The Fed ini namanya Alan Greenspan kan. Kalau Alan Greenspan ngomongin tentang laporan keuangan kayak gini, orang menganggap itulah The Fed lagi ke sana gitu. Arahnya. Sehingga Alan Greenspan itu kan pernah dengan bangganya mengatakan bahwa dia ngomong aja, orang akan ikut dia. Jadi di salah satu buku biografinya, Alan Greenspan itu mengatakan bahwa central bankers itu sebetulnya kebijakannya lebih kepada kebijakan persepsi, komunikasi. Jadi kalau saya ingin masyarakat itu menuju ke kebijakan yang dituju oleh bank sentral, maka saya sebetulnya ngomong aja membentuk persepsi, orang akan ikut saya. Itu yang menurut Alan Greenspan, central bankers itu sebetulnya pisau kebijakannya adalah omongannya. Mengelola persepsi. Mengelola persepsi. Nah, jadi kalau sekarang dengan kita ngelihat kayak gini, orang mungkin nggak ngelihat laporan keuangan. Tapi kalau misalnya ada orang ngelihat, Bank Indonesia nambah ke emas. Ya kalau gitu saya juga bisa jadi kalau korporasi besar punya analis kan. Kalau bank sentral ke emas, saya juga ke emas. Itu yang bisa menjelaskan kenapa harga emas itu sekarang nggak ada remnya. Karena bukan rupanya hampir sebagian besar bank sentral begini ya polanya. Jadi akhirnya orang ya follow ke sana. Gitu loh Mas Awalil. Jadi dari situ kita bisa menunjukkan bahwa artinya safe haven-nya emas. Kalau safe haven-nya emas, berarti sebetulnya situasi makro sedang penuh ketidakpastian di 2024 dari situ. Nah, kemudian kemana lagi sebetulnya yang besar dialokasikan? Ke aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Kemana? Burden sharing. Menyerap surat utang pemerintah. Agar harganya bisa makanya BI kepemilikannya tambah besar. Jadi Mas Awalil, dia menerbitkan SRBI. Bank kemudian ngambil SRBI. Bank melepaskan dulu surat utang negara. Surat utang negara ini dibeli oleh BI. BI belinya dengan mana? Nih ya, kalau kita baca dari sini. BI belinya dari mana? Mas Awalil, daripada Mas Awalil menjatuhkan harga surat utang negara pemerintah yang yieldnya naik, sini deh saya beli. Uang Bank Indonesia dari mana? Kalau mengandalkan surplus nggak cukup. Dia menerbitkan SRBI. Jadi kurang lebih kantong kiri kantong kanan. Mas Awalil jual ya sunnya ke saya, tapi uang yang Anda terima beli SRBI saya. Kayak barter aja ya. Barter. Nah, kalau bahasa. Dari sini Bank Indonesia dengan mengambil surat utang negara, dia mendapatkan pendapatan bunga. Makanya ada pendapatan bunga. Ada pendapatan bunga. Tapi dengan dia juga untuk membiayai ini dengan menerbitkan SRBI, dia ada beban bunga. Ya harus bayar bunga. Nah, artinya pendapatan bunga dikurangi beban bunga, lebih besar mana? Kalau kita sekarang pakai, nanti saya lihat nih. Ini terkait dengan efisiensi investasi juga. Tapi Bank Indonesia yang tadi sebelum kita on air juga Mas Awalil kan ngomong di laporan keuangannya di catatannya sudah mengatakan kalau untuk kebijakan itu tidak bisa diukur seperti itu. Berarti dia juga mengantisipasi nih orang-orang yang kritis terhadap ini. Karena kan ibaratnya gini loh. Dapatnya misalnya beli surat utang pemerintahnya di harga dari bank 97 gitu Mas Awalil. Berarti katakanlah yieldnya 7%. 7 lah sebetulnya. Dia nerbitin SRBI misalnya 7,25. Ya kan? Jual rugi dong. Rugi kan? Berarti kan pendapatan bunga 7, beban bunga 7,25. Makanya dia udah mengatakan di catatan keuangan cara ngebacanya nggak bisa gitu.
Ya, cuma untungnya dia blended ya dengan sumber dari surplus, sehingga masih selisih. Kalau kita lihat laba moneter, bunganya masih lebih untung. Tapi kalau kita ngelihatnya activity approach, activity approach tidak langsung digelondongin gitu. Harus lihat spesifiknya. Spesifik satu-satu. Negatif khusus yang ini. Negatif yang karena dengan SBN dengan SRBI negatif. Tapi kita ngelihat nih, berarti responsibility dia untuk menjaga stabilitas sistem dilakukan meskipun berbiaya. Jadi terlepas bahwa Bank Indonesia melaporkan surplus yang meningkat, tapi dari sisi ini sebetulnya stabilitas ini sudah berbiaya mahal. Kenapa berbiaya mahal? Karena untuk membiayai stabilitas itu beban bunganya lebih tinggi dari pendapatan bunga. Khusus terkait dengan instrumen itu. Instrumen ketika dia melakukan swap, menukar sun yang dipegang perbankan ditukar dengan SRBI. Dia diuntungkan hanya karena kepemilikan SBN-nya banyak, tidak hanya yang bagian itu kan. Jadi sehingga totalnya masih ketutup. Tapi kalau terkait dengan swap dengan perbankannya, swap perbankannya itu memang harus dibaca lebih rinci. Tapi karena dia juga punya yang ngambil di pasar, yang burden sharing, yang COVID kan saling menutupi ya. Tapi kalau berdasarkan operasi moneter murninya, ini berarti bagian subnya ini harus dianalisis sendiri. Bagian operasi moneternya tanpa kita lihat bunganya aja. Yieldnya berapa sih? Selisih gitu. Kalau selisih ya berarti stabilitas ini berbiaya moneter. Saya potong dikit Mas. Berarti pemirsa, meskipun ini baru contoh ya, sebetulnya dari laporan keuangan Bank Indonesia, neraca dia saya ulangi lagi, ada aset, kemudian yang disebut liabilitas dia itu bergabung tuh antara liabilitas pengertian umum dengan modal, karena memang modal dia ini ada perlakuan akuntansi khusus ya. Kemudian juga ada laporan penghasilan dengan beban lalu surplus atau defisit. Ternyata hanya dari neraca dan laporan surplus ini saja sebetulnya Mas Yanur memberikan literasi kepada kita. Tapi ini hanya contoh ya, bahwa ini ada kaitannya dengan kondisi ekonomi, terutama keuangan dan moneter. Nah, bisa dikaitkan dengan kondisi fiskal pemerintah, yaitu bahwa ini berarti kalau kita bicaranya normatif, Bank Indonesia dari ulasannya Mas Yanur ini memang menjalankan tugasnya menjaga stabilitas, terutama stabilitas harga SBN. Itu ujungnya memang stabilitas rupiah dan stabilitas nilai tukar ya, inflasi. Itu. Nah, tetapi tadi Mas Yanur melihat sepintas, tentu nanti perlu analisis lebih dalam. Kelihatannya biaya yang diperlukan untuk itu cenderung meningkat, kan gitu ya Mas ya. Nah, coba kalau dari sisi ini kan ada yang menarik yang terkait dengan penghasilan. Nah, Mas, nanti kita memang perlu tapping sendiri lagi. Tapi ini biar diberi ini dulu Mas, ini diulas dulu. Bagaimana sih penghasilannya seperti ini? Secara umum yang rinci nanti kita di sesi berikut. Ya, tapi tadi ya satu terakhir sebelum kita kesini. Tadi kan di sisi liabilitas ada seolah mengambil pinjaman dari IMF kan? Nah, kalau kita lihat di asetnya Mas Awalil, uang itu nggak dipakai. Standby jadi cuman standby aja. Jadi artinya saya perlu mengklarifikasi juga, jangan sampai nanti muncul bahwa BI udah ngambil hutang. Jadi para pemirsa, dari laporan keuangan Bank Indonesia di bagian aset dan juga di bagian liabilitas itu ada soal hak tarik khusus di lembaga keuangan IMF ini. Nah, terjadi peningkatan yang pesat, ingat saya Mas Yanur, itu pada Agustus 2021 ketika IMF itu bagi-bagi SDR ya, sehingga Bank Indonesia mencatatnya di aset, tapi mencatatnya juga di liabilitas ya. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mas Yanur begitu ya. Nah, cuma perubahan itu tidak selalu karena bertambah utang, tapi kadang perubahan kurs kan, karena SDR dirupiahkan. Nah, lanjut Mas Yanur, bagaimana membaca aset ini? Termasuk ini tadi. Saya ingin menegaskan aja agar tidak terjadi misleading juga ya, karena tadi kita udah bahas dari sisi penambahan angka hutang ke IMF, gitu ya. Walaupun itu sebenarnya selisih kurs. Ya, tadi Mas Awal sudah jelaskan itu pembagian SDR IMF. 2021. Nah, BI
tidak pakai uang ini. Ya, sampai sekarang 5 tahun hampir. Karena angkanya percis. Ya, jadi persis. Hanya karena kurs saja berubah-ubah. Jadi ketika IMF ngomong, nih saya kasih bagi, karena itu hubungannya sama dengan ketika BI mencatat kalau dia ngambil uang dari bank kan hutang, giro. Kalau giro bank pakai GWM dia ambil kan dia catat hutang. Ini juga datang dari IMF ya dia catat hutang. Tapi uang ini tidak dipakai oleh dia. Jadi kalau kita lihat di asetnya angka antara pasif hutangnya dengan angka asetnya sama yang terhadap IMF ya. Jadi kita juga bisa menggambarkan di tengah tahun 2024 ada beberapa negara yang sudah menggunakan dana ini Mas Walil, termasuk misalnya salah satunya Argentina. Sudah ada yang pakai. Udah pakai. Berarti kita lumayan baik ya. Jadi kita juga harus fair. Jadi dari sisi ini sejauh ini 2024 dalam hal pengendalian makro stability kita belum sampai mengakibatkan seperti 98. Pakai uang IMF. Gitu ya. Jadi kita harus fair. Jadi artinya meskipun terjadi selisih antara pendapatan bunga dengan biaya bunga dengan metode menukar surat utang di bank diambil BI kemudian minta uang itu dimasukkan ke SRBI kan jadi kanan kiri itu terlepas di situnya berbiaya masih manageable ya. Manageable masih ada surplusnya. Dan kita harus fair bahwa selama 2024 BI belum sama sekali menggunakan uang IMF. Tapi nggak ada jaminan tahun-tahun mendatang. Nggak ada jaminan. Betul. Tapi kan kita juga bukan mengatakan bahwa ini pasti ke depan. Tapi cuma ada negara yang sudah pakai. Ini penting buat pemirsa kan. Kan gini Mas Walil, kita juga perlu fair karena selalu mengatakan BI misalnya pemerintah juga kita jauh dari tanda-tanda 98. Nah sebenarnya yang dimaksud itu ini Mas Walil. Jadi kalau 98 ketika misalnya 97 ini uang ini udah ada yang mulai dipakai. Sampai akhirnya nambah hutang gitu ke IMF-nya. Jadi cuman kan ini di 2024 kita perlu mengatakan sampai 2024 belum dipakai di tengah ada beberapa negara yang sudah pakai. Positif di situ. Positif. Tapi apakah ini akan terus sustain? Ya tergantung soalnya tergantung surplus, tergantung macam-macam tadi. Tapi kita juga perlu fair memberikan literasi betul bahwa ekonomi kita kan selalu presiden mengatakan misalnya kita tuh dipuji oleh banyak negara. Dari sisi ini ya manageable. Artinya kita belum sampai ngambil uang IMF. Tapi ke depannya ya banyak hal ya itu yang Mas Walil. Nah sekarang kita ke penghasilan kan kita. Sekarang gini Mas Walil, ini kan pelaksanaan kebijakan moneter. Pendapatan bunga ini itu didapat tadi dari bunga kuponnya surat berharga negara. Ya kan? Kalau dia belinya di pasar primer, pasar perdana, itu yang terkait dengan COVID. Jadi dia terimanya hanya kupon. Jadi kupon itu dulu diterbitkan oleh pemerintah, misalnya 5%. Berarti 5% ini dapatnya sini. Nah, kalau yang terkait dengan surat utang SBN yang di pasar sekunder, ketika dia melakukan operasi moneter, saya beli dari bank, dia belinya katakanlah 97, kuponnya katakan aja 6%-an, pendapatan bunganya ketika bagi kupon tidak hanya 6% itu, karena yield kan. Karena dia beli lebih murah dari banknya. Lebih murah dari banknya, jadi yieldnya. Jadi artinya pendapatan bunga ini sebetulnya ketika pembayaran kupon dari surat utang negara, surat berharga negara. Ketika dieksekusi ya nilainya berapa? Nilai kupon yang dia ambil di pasar perdana yang pas COVID, nilai yield yang diambil dari pasar sekunder. Kalau kita lihat Mas Walil, ya pendapatan bunga ini naiknya tajam. Cukup tajam itu. Kenapa? Karena BI semakin menjadi penyerap SBN. Jumlahnya makin banyak dia pegang. Berarti pernah 26%. Berarti pendapatannya itu tambah banyak. Karena itu Karena itu. Jadi sebetulnya pendapatan bunga ini bertumbuhnya, mohon maaf nih, bukan karena jago main moneter, tapi karena memang volumenya ditambah. Volumenya bertambah. Jadi artinya saya tadi punya 1, bunganya 10%. Saya akan dapat 0,1 kan misalnya. Saya tambah deh jadi 10. Ya kan, bunganya semua 10%. Kan jadi 1 saya. Jadi kenaikannya itu karena saya menambah volume.
terkonfirmasi dari data lain ya tentang kepemilikan. Jadi ini sebetulnya tanpa kita membaca berapa kepemilikan, kita bisa mengatakan bahwa yang namanya stabilitas surat utang negara itu atau SBN itu memang peran BI yang paling besar. Betul. Menjaga stabilitas itu. BI mendapatkan pendapatan dari situ ya, tapi itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya kondisi pasar surat utang kita tidak baik-baik saja. Dalam artian tidak bisa market mechanism Mas Arif. Kan kalau bisa market mechanism, kan BI bisa mengoptimalkan, tidak harus memborong surat utang pemerintah biar itu market aja. Artinya, mohon maaf nih, dengan tren ini menunjukkan surat utang pemerintah itu sebetulnya oleh market partisipasi pasar dilepas. Agar harganya tidak jatuh, BI yang ngambil. Kemudian BI tidak mentradingkannya agar harga itu stabil. Jadi saya ingin mengatakan, kalau dikatakan bahwa kita dipuji oleh banyak negara, di tengah banyak negara melakukan surat utangnya terkoreksi harganya, kita nggak bisa melupakan ini peran Bank Indonesia. Jadi boleh dibilang bahwa kita mempertahankan itu bukan lewat mekanisme pasar, tapi lewat mekanisme moneter. Ya kan Mas Awalil? Tapi saya juga tidak menafikan itu harganya memberikan stabilitas. Ya kan, memberikan stabilitas gitu. Artinya bahwa kita SBN kita nggak turun harganya karena ini BI. Yieldnya stabil lah ya. Yieldnya stabil. Jadi 6,5-7 gitu. 6,5-7 artinya dari sini kita bisa mengatakan bahwa BI mendapatkan pendapatan sebetulnya dengan menjaga stabilitas. Ya Mas Awalil ya. Nah ini semua terkait dengan cuman kan ada yang syariah, ada yang segala macam. Nah ini ada. Sampai situ ya kan Mas Walil. Nah ada transaksi aset keuangan. Nah kalau transaksi aset keuangan ini kita harus lihat catatannya nih apa aja nih. Biasanya transaksi dia melakukan tukar menukar aset dengan perbankan, operasi likuiditas dia dengan underlying segala macam. Ini meningkat juga nih. Artinya sebetulnya, ya kan, kalau penghasilan dia di sini meningkat, BI ini lebih banyak aktif di pasar, menstabilkan pasar. Dengan bank ya terutama ya. Selisih kurs valuta asing, ini masalahnya. Kita pernah bahas. Gede banget ya. Artinya di tengah masyarakat kita ngomong misalnya, kok kursnya naik turun, dan kemudian kursnya tuh dari 15.000 berapa, misalnya ke 16.000 berapa. Tapi Bank Indonesia untung. Sekarang gini Mas Awalil. Kita sampai ke Juni tahun 2024, rupiah kita tuh melemah. 16.400. Tahu-tahu di November dia jatuh ke 15.100 kan. Sekarang gambarannya gini deh. Kalau BI ya ketika di harga optimal 16.400, ya Mas Awalil, dia jual, kemudian dia beli di 15.100, 1.000 sendiri untungnya. Ya kan Mas Walil? Makanya disebut selisih kurs. Selisih kurs. Nah, jadi selisih kurs ini Mas Walil datangnya dari situ. Bisa juga terjadi gini Mas Walil. BI ya itu sudah punya falas yang katakanlah harganya dulu 13.000. Akumulasi 13.000. Kemudian kurs rupiah mendadak melemah. Katakan aja ke 16.200. BI melakukan intervensi pasar agar turun ke 16.000. BI melepaslah 16.000. Kesannya, BI berani rugi nih. Tapi BI kan sebenarnya pakai barang lama. Belian lama. Jadi kalau secara akuntansi ini yang namanya FIFO, first in, first out. Ketika first in, first out-nya dia masih punya barang yang harga kursnya katakan aja 15.000. Dia kurs itu dari 16.400, dia pengen membuat 16.000, dia melepas menjual di pasar 16.000, tapi dari barang harga 15.500 Mas Walil. Artinya, ya laba selisih kurs. Gitu loh Mas Walil. Jadi sebetulnya laba ini muncul dari situ. Nah sekarang kita lihat Mas Walil di tahun 2024 berapa sih volatilitas harian rupiah? Jadi volatilitas harian itu gini Mas Walil. Harga terendah, harga tertinggi di hari itu. Kan gini logikanya.
Ini harga misalnya pembukaan anggap aja 16.200 misalnya. Di jam 10 pagi ini menjadi 16.500. Penutupannya jadi 16.300. Berdasarkan pola ini patut diduga nih 16.300 ini terjadi karena BI intervensi hari itu. Ya kan, nah, gimana cara kita mengukur indikatornya? Volatilitas harian untuk mengukur sebetulnya berapa sih kira-kira bank sentral itu per hari melakukan keuntungan ataupun kerugian terhadap intervensinya. Ya kan? Nah, volatilitas rata-rata harian kita di 2024 itu ada di angka sekitar 7%-an. Oh, 7%. Oh ya, kalau digambar bisa dibuat presentasinya ya. Kan harian nih. Jadi harian kan cara ngitungnya itu harga terendah hari ini, harga tertinggi hari ini, harga tertinggi kurang terendah, kan muncul tuh angkanya. Muncul dibandingkan muncul. Nah, itu kan volatilitas hari ini. Nanti ada rumusnya, jadi ketemulah nanti volatilitas tahunan. Setahun itu rata-rata volatilitasnya segitu. Nah, jadi kalau kita lihat nih Mas Awalil ya, ini kita walaupun belum terlalu dalam ya. Ini kan 40, kenaikannya sendiri itu sekitar 14. 14 dari 40 itu kan sekitar 8%-an kan? Jadi sebetulnya volatilitasnya segitu. Kurang lebih ya. Saya berkali-kali mengatakan bahwa BI itu tidak terlalu concern terhadap pelemahan rupiah berapa. Yang penting bagi dia menjaga volatility. Makanya kalau kita ngomong volatility masalah beda cara pandangnya. Kalau masyarakat itu cenderung melemah berapa gitu. Angkanya angkanya yang disebut. Jadi kalau volatility-nya segitu, itu masih sama dengan bunga yield kita. Oh, cara mengkaitnya. Jadi kalau karena urusannya stabilitas tadi. Tapi itu menghasilkan uang buat dia, gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa BI sebetulnya memaintain angka volatility di angka yield sama SLBI itu. Rumusnya di situ-situ aja. Situ-situ aja. Nah, itu juga akan memberikan keuntungan kurs ke dia. Gitu loh masalahnya. Nah, yang berikutnya BI itu kan di samping mengelola moneter, mengelola sistem pembayaran. Ya QRIS lah. Macam-macam itu. Tapi tidak terlalu besar ya untuk ukuran BI. Miliar aja hitungannya. Miliar. Tapi ibaratnya ini kan naik juga nih karena kan penggunaan QRIS dan sebagainya. Kalau secara persentase naiknya cukup besar ya. Nah, pengaturan pengawasan makroprudensial ini sanksi masalah dia. Oh, malah turun ya. Turun berarti di tahun 2024 ini BI lebih cenderung memberikan denda lebih sedikit. Artinya sedikit yang melanggar atau gimana nggak tahu lah. Tapi dibacanya begitu. Tapi intinya bahwa kalau ini nih pendapatan denda. Berarti BI di tahun 2023 lebih banyak memberikan denda ke treasury perbankan dibandingkan di tahun 2024. Treasury-nya apakah memang banknya lebih disiplin sehingga terjadi penurunan atau gimana? Ya nggak tahu lah. Tapi intinya denda turun. Pendapatan denda. Nah, kemudian penyediaan pendanaan ini biasalah ya, pendapatan lainnya biasa. Nah, berikutnya ke bebannya nih. Beban. Nah, tadi Mas Awin, tadi kan pendapatan. Nah, ini yang terkait dengan dia bayar SRBI ini beban bunga. Naiknya tinggi ya. Beban bunganya. Meskipun tadi naik, kalah naiknya dengan naiknya beban ya. Tetap surplus, tapi tadi kan 91-an. Berarti kan artinya SRBI sebagai satu persoalan juga persoalan gitu loh Mas Awin. Jadi artinya dari lubang tutup lubang kan stabilitas ini bukan dibiayai juga oleh ekonomi yang sehat, tapi dibiayai oleh instrumen hutang kan? Ya kan Mas Khalil? Ini yang harus bebannya nih. Kenaikannya 25 sendiri. Dari 50% berarti kenaikannya. Kalah tadi kenaikan pendapatan. Pendapatannya tadi kan cuma berapa tuh kenaikannya? Sedikit kan masih surplus ya kalau total. Ya karena angkanya gede Mas Khalil. Tapi kalau kita lihat dari persentasenya sebetulnya defisit moneternya. Karena angkanya gede kan, angka surat utang yang dipegangnya banyak kan. Ya kan kalau dapat pendapatan bunganya 90, ini 73 ya masih untung kan. Tapi kalau kita lihat persentase pertumbuhannya jauh. Beban bunga 2024 lebih meningkat. Berarti ini menarik kalau kita buat beberapa tahun Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa ya ekonomi kita juga tidak baik-baik aja. Berarti ekonomi kita juga
ditopang oleh beban bunga dibandingkan pendapatannya kan gitu. Nah, kemudian sistem pembayaran Mas Awalil. Nah, di sisi ini kelihatannya BI makin efisien ya dalam pengelolaan sistem pembayaran. Menurut saya sih wajar aja sih karena ya, tahun-tahun membangunnya udah mulai dilewati, ini maintain. Jadi kan biaya depresiasinya juga turun gitu ya. Nah, hubungan dengan pemerintah ya ini tadi ya yang dengan macam-macam dengan gitu. Nah, cuman memang yang menarik di sini ini renumerasi kepada pemerintah ini terkait dengan karena kan pemerintah nyimpan uang di Bank Indonesia itu kan selalu diributkan bunganya. Nah, ini terkait renumerasi itu. Renumerasinya kelihatannya turun karena kita harus buka di catatannya. Iya. Kesepakatan dengan pemerintah gimana? Kalau sempat saya baca tadi, kalau punya pemerintah itu acuannya adalah suku bunga acuan. Jadi tapi tidak persis 0,80. Jadi nggak sebesar bunga acuan. Ada aturannya. Ternyata itu ada pemutakhirannya Mas. Jadi tiap 3-4 tahun ada surat kesepakatan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan ya. Jadi turun itu bisa saja kan memang disepakati turun. Jadi tarifnya turun. Sama aja dengan gini Mas Awalil, dengan ketika dividen. Dividen rasio. Iya. Saya ngambil dividen 90% tahun ini. Iya. Tahun depan perusahaan saya sudah ngomong ke saya pemegang saham, Pak, dividennya nggak usah 90-50 aja. Kenapa? Karena saya butuh biaya untuk operasional. Nah, dari sini kita bisa membaca dengan asumsi itu. Berarti di 2024 kesepakatannya prosentasenya menurun. Ya kan Mas Awalil? Padahal kan tadi angka tabungan pemerintahnya meningkat. Artinya BI dan pemerintah sepakat bahwa BI membutuhkan uang untuk menjaga stabilitas tadi gitu loh Mas Awalil. Harus ada dibagilah beban dikit-dikit. 5 triliun lumayan kan. Makanya prosentase dikurangi. Nah, ini dari segala itu. Nah, jumlah bebannya juga ini meningkat nih. Beban umum dan lainnya juga meningkat. Terutama karena bunga tadi peningkatannya ini ya. Nah, jadi gini Mas Awalil, surplusnya naik gitu ya. Kita harus lihat sebetulnya dari sudut pandang pengelolaan moneter, laba moneter itu naik dibandingkan dengan peningkatan biaya moneter. Ini untuk mengukur sebetulnya seberapa efisien kebijakan moneter itu. Tapi BI pasti akan mengatakan bahwa kita lembaga stabilisasi. Tidak bisa begitu mengukurnya. Tidak bisa dibuat rasio seperti perusahaan. Kira-kira begitu. Tapi saya ingin memberikan literasi ini. Ketika kita nanti melihat laporan keuangan BPJS, ini beda nih. Kalau BPJS kan mengutamakan return, karena untuk dibagi ke anggotanya, bukan mempertahankan stabilitas. Jadi ketika dia mendapatkan pendapatan investasi, dikurangi biaya investasi, harusnya bebannya ini makin turun, pendapatan makin naik. Itu yang namanya efisiensi investasi. Ini juga yang ingin saya katakan, cara kita ngelihat Danantara nanti. Mestinya Ya kan, cara ngelihat Danantara, dia sebetulnya mendapatkan pendapatan investasi berapa? Beban investasinya berapa? Ini rugi laba investasi. Di sini kita ngukurnya. Jadi kalau misalnya antara beban ini rate-nya misalnya 4%, kan saya bisa bilang, ngapain juga investasi capek-capek? Kalau gitu beli surat utang negara aja udah dapat 7%. Gitu loh Mas Awalil. Jadi artinya kan ini untuk kita juga menyoroti tentang tata kelola. Ya kita nggak menuduh ada korupsi di sini. Walaupun ujung-ujungnya pasti ke arahnya kan ke sana. Iya kan? Kayak sekarang misalnya orang tata kelolanya kita harus benar. Harus benar. Salah satunya adalah soal laporan keuangan kan? Ini salah satu indikator misalnya. Kalau BI mungkin BI akan ngomong loh, tapi kan dengan stabilitas yang saya berikan, surat utang yang saya berikan, itu debatable tapi masuk akal lah ya. Tapi ini untuk mengukur tentang seberapa efektif investasi itu juga dilakukan, seberapa ekonomis. Nah nanti ada beban kelembagaan misalnya. Beban kelembagaan ini yang umum lainnya. 18 triliun. Beban kelembagaannya berapa persen? Dari total beban. Tapi kan kalau BI kembali lagi nih, karena dia segala macam. Sama dengan saya kalau kita ingin memberikan literasi, misalnya nanti Danantara gitu. Danantara tuh berapa sih biaya kelembagaannya? Kalau misalnya ya, dengan sekarang dividen dikelola langsung oleh Danantara, 84 triliun. Danantara kemudian melakukan investasi.
berapa returnnya. Return ini nanti akan dikurangi lagi oleh beban kelembagaan. Iya kan Mas Walid? Nah, lembaga kayak Danantara, lembaga kayak BPJS, menurut saya dia harus melakukan efisiensi terhadap ini, biaya investasi dan biaya kelembagaan. Tapi dari laporan keuangan BI ini saya juga ingin memberikan pesan ke masyarakat. Beginilah cara kita melihat laporan keuangan lembaga pengelola dana keuangan gitu. Kalau BI, saya ingin mengatakan, BI pasti dia akan mengatakan karena saya mandatnya adalah menjaga stabilitas. Tapi kalau BPJS, mandatnya memberikan return sebanyak-banyaknya ke anggota kan? Danantara, mandatnya apa? Ini belum jelas nih mandatnya apa. Tapi kalau mandatnya katakan aja menciptakan lapangan kerja, ya Mas Walil ya. Harus ada ukurannya dong. Kan kalau BI kan bisa ngomong gini loh, bahwa misalnya rate biaya investasi saya katakan saja 10%. Padahal yang namanya bunga yield sebenarnya 7%. Berarti kan saya bisa mengatakan, BI berarti efisien. Tapi BI bisa mengatakan, loh, yang melakukan agar bunga yield 37 itu juga saya. Dia ada argumentasi itu. Jadi artinya, berarti kan saya yang menopang itu. Bank Indonesia. Misalnya nanti Danantara, ini kita dari BI ini nih ya, kita juga Danantara bisa mengatakan, ternyata kok investment Anda cost-nya lebih tinggi dari yield-nya SBN, gitu ya. Dia bisa mengatakan, tapi saya menciptakan lapangan kerja sebenarnya. Nah, ini Mas Walil, ini juga yang mesti jelas nih. Kalau BI, ketika kita mengkritisi itu, dia bisa lari ke responsibility dia yang diatur undang-undang. Menjaga stabilitas nilai tukar, stabilitas harga. Kalau BPJS kita tanya, kan Anda harus memberikan return ke anggota. Kan gitu loh Mas Walil. Kita bisa kritisi kan. Nah, Danantara nanti apa ukurannya? Jadi maksud saya Mas Walil, dari laporan BI kita mengenal laporan keuangan ini, yang akan semodel dengan BI itu nanti adalah BPJS dan Danantara. Kalau OJK agak beda karena dia cost center Mas Walil. Begitu ya. Jadi OJK itu pendapatannya dari iuran. Dari orang yang diatur dia. Kalau BI kan memang melakukan fungsi treasury, fungsi apa. Biayanya biaya pengawasan agak lain. Ya nggak? Tapi kalau BPJS, Danantara sama BI itu sama. Yang membedakan adalah responsibility centernya. Itu masalahnya. Jadi dari sini kita bisa memberikan gambaran. Nah mungkin terakhir sebelum nanti kita lebih detail lagi ya. Apa yang kita bisa baca nih dari neraca laporan laba 2024 volatilitas naik. Nah itu bisa dilihat dari selisih kurs. Laba dari selisih kurs naik. Kemudian beban bunga di sisi yang di sini lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan pendapatan bunga. Prosentasenya. Berarti volatilitas tinggi, stabilitas sedang tidak baik-baik saja. Manageable nggak? Ya saya harus mengatakan 2024 manageable. Salah satu indikatornya apa? BI belum menyentuh sedikit pun uang IMF. Gitu loh Mas Walil. Tapi bahwa untuk mengatakan bahwa ekonomi baik-baik saja, ya saya tidak begitu juga. Dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan BI ini. Berarti ekonomi Indonesia di tahun 2024 dibandingkan 2023 ketidakpastiannya lebih tinggi. Volatilitasnya lebih tinggi. Kemudian dilihat dari hubungan Bank Indonesia dengan perbankan, fenomena makan tabungan bukan isapan jempol sudah terjadi. Uang beredar di masyarakat juga menurun. Gitu ya. Artinya sebetulnya ini sinyalnya yang sudah utarakan ke pemerintah ada masalah di daya beli. Gitu loh masalahnya dari sisi laporan keuangan Bank Indonesia ini. Nah jadi itu yang bisa kita baca dari sini. Nah saya juga mungkin terakhir di 2024 lembaga kayak gini itu kan hedge fund. Saya pernah utarakan di sini, tapi saya ingin jadikan ini indikator misalnya. Hedge fund itu di tahun 2024 itu 2023 hedge fund angka surplus rata-ratanya ini hedge fund di global di dunia itu di 2023 bisa menghasilkan 5,4%. Ya sahabat ya. Di 2024 itu menjadi 10,8%. Dua kali lipat ya. Artinya dari situ dunia juga tampak.
yang bisa mendapatkan pendapatan dari volatilitas juga naik. Berarti memang dunia juga sedang ketidakpastian. Dan ini juga bisa kita baca, Indonesia juga sama dari laporan keuangan BI ini. Volatilitasnya naik. Jadi surplus BI yang naik ini, saya ingin melihatnya dari kacamata kita melihat hedge fund tadi. Hedge fund naik itu berarti sebetulnya ketidakpastian naik. Meningkat kan itu BI surplusnya naik juga sebetulnya menunjukkan ketidakpastian ekonomi kita juga naik. Nah, gitu ya. Gitu maksudnya. Demikian ya pemirsa. Pertama tadi sudah dijelaskan bahwa kanal ini selalu berusaha melihat beberapa sisi sebagai literasi kita semua, dan dalam konteks Bank Indonesia kita pertama puji ya, Bank Indonesia ini cukup disiplin, manageable, melaporkan keuangannya juga on time ini mereka ini. Makanya LKPP belum diumumkan yang auditnya, dia sudah duluan, OJK belum gitu. Nah dia sudah. Yang kedua tadi sejauh kita lihat bahwa ya betul pernyataan ini, kalau istilah kita manageable ya, kalau Bank Indonesia mengatakan bahwa dia sudah menjalankan tugasnya. Nah tugasnya itu berbiaya dan berpenghasilan itu soal lain. Nah tapi soal bagian penghasilan dan beban maupun neraca tadi mungkin yang perlu kita garis bawahi dari pernyataan Mas Januar, itu erat hubungannya dengan kondisi perekonomian, dengan kondisi industri keuangan kan semacam itu. Dan sejauh tadi dibaca secara umum adalah soal indikasi ketidakpastian yang cenderung meningkat di 2024. Nanti sesi berikut kita akan bicara lebih khusus tentang pendapatan dan beban itu ya, biar dapat gambaran. Demikian para pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat.